Selamat pagi Mbak Anita di Jakarta dan juga Mbak Ratri di Wina, Austria. Iya, selamat pagi. Masih bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi ya. Saya ke Mbak Anita dulu. Mbak Anita, sejak Maret hingga awal September ini sebenarnya sudah berapa banyak berita bohong atau data yang dimiliki oleh Mavindo terkait dengan COVID-19 sejauh ini, Mbak? Baik, Mas Ihsan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai hoax COVID itu dimulainya bahkan dari Januari, bukan dari bulan Maret ya. Walaupun memang jumlahnya masih sangat sedikit di bulan Januari dan Februari. Total yang berhasil kami tangkap hingga saat ini itu adalah 580 hoax hanya untuk kasus COVID saja. Dan itu angka yang luar biasa tinggi untuk hanya satu buah kasus, gitu. Satu buah isu. Lalu dampaknya ke masyarakat dan juga penderita COVID-19 sendiri seperti apa, Mbak? Banyak sekali, Mas, sebenarnya kalau misalnya kita lihat bahwa memang hoax-hoax yang terkait dengan COVID ini ada berbagai macam gitu ya. Ada yang mengenai penanganan baik oleh negara, rumah sakit, tenaga kesehatan, ataupun penanganan secara individual. Terus kemudian banyak juga hoax yang berbicara mengenai asal-usul virusnya, moda penyebaran virusnya, cara pencegahan, cara penyembuhan virus, bahkan juga banyak dikait-kaitkan dengan sentimen politik, sentimen agama, dan sentimen etnis. Dan yang paling banyak beredar akhir-akhir ini adalah justru ke teori konspirasi. Itu beberapa bagian dari hoaxnya. Nah, kalau bicara mengenai dampaknya, yang sangat jelas adalah orang jadi memiliki ketidakpercayaan gitu terhadap baik penanganan pandeminya maupun juga kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas atas penanganan ini gitu. Misalnya menurunkan kepercayaan publik terhadap tenaga kesehatan, menimbulkan kebingungan, kepanikan gitu, bahkan kekeliruan metode pencegahan dan cara penanganannya. Lalu apabila yang termakan teori konspirasi, mereka jadi melemahkan disiplin dan menganggap sangat remeh pandemi ini dan merasa bahwa penularan pun seandainya terjadi tidak akan berdampak besar gitu kepada diri sendiri maupun keluarganya. Yang lainnya adalah mengenai terutama sekali yang terkait dengan teori konspirasi, dampak kecurigaannya menjadi berlebihan gitu. Jadi orang-orang dibuat untuk memiliki kecurigaan terhadap pihak-pihak tertentu yang dianggap sebagai dalang atas pandemi ini, sehingga akhirnya orang-orang tidak mau mempercayai penjelasan ilmiah yang sesuai konsensus, yang justru dari pihak-pihak yang memang paling berwenang ataupun paling kredibel untuk memberikan informasi-informasi ini, yang akhirnya membuat masyarakat menjadi punya kesalahpahaman atas fenomena yang terjadi. Begitu, Mas. Baik, saya ke Mbak Ratri dulu. Ini Mbak Ratri sebelum dinyatakan positif, sudah percaya dengan COVID-19 atau masih ada keraguan waktu itu, Mbak? Sebelum dinyatakan positif, seperti apa? Saya sudah percaya kalau COVID itu ada, tapi waktu itu kan masih paling hebohnya masih di Wuhan dan di Itali. Jadi waktu itu memang sudah aware, sudah sadar akan berbagai berita ini, tapi di kepala saya tuh waktu dinyatakan positif tetap ya masih kayak nggak percaya gitu, kok bisa ini terjadi ke saya dan keluarga gitu. Tapi bukan nggak percaya bahwa pandemi ini ada, itu bukan. Baik, setelah dinyatakan ataupun dikonfirmasi positif, ada sejumlah informasi yang tidak benar yang beredar. Lalu apa efek negatifnya kepada Anda dan juga keluarga, Mbak? Waktu itu yang paling parah adalah fitnahan, gimana ya, seperti seolah-olah tuh kita bertiga, saya, ibu, dan adik saya yang membawa virus corona ke seluruh Indonesia. Lalu juga mungkin karena kami semua perempuan ya, dan ada aspek patriarkis di negara kita, dan kebetulan kita semua adalah penari dan pekerja seni, itu langsung ya kita dibilang wanita-wanita tidak baik, terus membawa kegiatan tari ke Indonesia karena tari itu bukan budaya Indonesia gitu. Itu waktu itu agak di luar akal sehat, tapi itu fitnahan yang kita terima gitu. Bahwa kita juga bayaran pemerintah, bahwa kita bohong, tidak betul-betul sakit. Ya, Mbak Ratri, setelah dikonfirmasi positif, apa berita-berita bohong ini berdampak buruk dan juga bagaimana Anda mengatasi hal ini? Kebetulan karena saya itu dari kita bertiga, saya yang paling tidak ada
simptomnya. Jadi simptom saya itu sedikit dan adik saya kebetulan yang paling parah. Jadi waktu itu saya berfungsi seperti sebagai orang yang secara fisik paling kuat dan membantu mensupport kesehatan mental ibu dan adik saya. Tapi kita lihat sekali bahwa dampak dari fitnahan dan serangan dari netizen dan dari publik itu berdampak sekali ke adik saya. Jadi di saat adik saya demamnya baik, kurang, kemudian dapat hujat sekali ya, saya ngedrop itu Mas. Baik, ada efek negatif Langsung, yang diterima oleh Iya. anggota keluarga Mbak Ratri ya terkait dengan berita bohong Iya. COVID-19 ini. Kita ke Mbak Anita Wahid. Mbak Anita, ada pernyataan dari Mavindo juga yang mengatakan hoax atau berita bohong terkait COVID-19 ini justru memberikan rasa aman kepada masyarakat, tapi rasa aman yang palsu. Seperti apa sih Mbak? Iya, Mas. Jadi sebenarnya hoax ini kan memang sebagian memang ada upaya untuk mengeluarkan hoax-hoax ini untuk tujuan-tujuan tertentu ya, entah agenda politik, ideologi, finansial dan segala macam gitu, atau hanya sekedar membuat keresahan. Tetapi banyak juga dari hoax-hoax ini sifatnya adalah sangat organik gitu. Dia muncul di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat berusaha mencari jawaban sendiri atas fenomena yang mereka tidak pahami. Dan karena minimnya informasi yang tersedia, akhirnya masyarakat mengarang atau di dalam pikirannya memiliki jawabannya sendiri yang kemudian akhirnya berkembang menjadi hoax yang beredar luas gitu. Nah, pada saat beberapa hoax tertentu beredar luas, sebenarnya kadang-kadang memberikan rasa aman bahwa seakan-akan COVID ini tidak berbahaya gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa apapun yang terjadi itu bohong, tidak semengerikan yang dibicarakan, atau bahkan pemerintah itu sebenarnya didorong atau dipaksa untuk mengeluarkan angka yang sebenarnya tidak sebesar itu di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi merasa aman. Tetapi di saat yang sama rasa aman itu kemudian berdampak pada mereka mengendurkan disiplinnya, tidak mengindahkan protokol kesehatan. Jadi sebenarnya rasa amannya itu rasa aman yang cuma ilusi aja, tetapi kemudian tidak melihat bahwa mereka melakukan pengenduran protokol itu kemudian berdampak pada banyak sekali hal gitu. Jadi itu yang dianggap sebagai ilusi atau rasa aman yang tidak tepat gitu ya. Anda, Mavindo sendiri menggolongkan hoax ini diproduksi oleh anonim atau sebenarnya juga diproduksi oleh orang-orang yang yang memiliki pendengar ataupun followers yang cukup banyak di media sosial salah satunya? Kedua-duanya ada gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang organik yang karena memang masyarakat punya kecemasan sendiri sehingga berusaha mencari jawaban sendiri gitu, termasuk menggunakan informasi-informasi yang sebenarnya belum terverifikasi. Tetapi memang ada juga yang pihak-pihak yang mempergunakan momen ini untuk agenda-agendanya mereka sendiri gitu ya. Dan ini adalah orang-orang yang misalnya terjebak di dalam polarisasi efek Pilpres kemarin, atau orang-orang yang terjebak dalam sentimen antirasial tertentu yang karena memang kebetulan sekali virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan gitu, sehingga ini memunculkan sentimen-sentimen rasial tertentu dan juga sentimen-sentimen keagamaan. Jadi memang ada dua-duanya yang terjadi, termasuk juga yang teori konspirasi. Itu juga ada yang organik, ada juga yang memang terlihat sangat ada agenda di belakangnya. Iya, saya kembali ke Mbak Ratri. Mbak Ratri, tadi ada efek negatif yang dirasakan oleh adiknya Mbak Ratri. Lalu untuk Mbak Ratri sendiri, apa efek negatif itu juga ada terkait dengan COVID? Ataupun ada kecemasan terkait dengan berita bohong yang beredar ini dan juga bagaimana mengatasinya? Ya, tentunya rasa takut itu ada sekali waktu itu. Takut akan penyakitnya, karena takut akan ketidaktahuan tentang COVID-19 ini gitu. Tapi kemudian ya saya sih berusaha itu melek informasi aja, tapi benar-benar mencari informasi yang akurat gitu. Tapi kalau misalnya hujan itu tentunya bikin marah sekali ya, Mas. Banget gitu kok orang-orang bisa mau hal ini gitu, karena kita lagi sakit. Jadi tapi itu harus fokus ke tidak mendengarkan sih. Jadi cuekin aja, terus kita fokus ke kesembuhan, fokus ke positive thinking, dan fokus bahwa kita bisa sembuh gitu. Itu aja Mas, nggak ada pilihan lain waktu itu.
Iya, Mbak Ratri, saya ke Mbak Anita lagi. Mbak Anita tadi bilang ada pihak di belakang hoax-hoax ini yang menyetir ataupun memproduksi hoax ini dengan kepentingan tertentu. Lalu tentunya kita butuh otoritas ataupun kekuatan seperti pemerintah bagaimana menghadapi hoax ini agar kita fokus terhadap lawan yang sesungguhnya yaitu corona. Betul. Mas Ihsan, salah satu problemnya kan memang karena keterbatasan informasi yang dimiliki masyarakat ya, gitu. Sehingga mereka tidak memahami secara utuh apa sih fenomena yang terjadi sekarang dan bagaimana dampaknya dan bagaimana setiap orang punya peranan dalam baik menghentikan penyebarannya maupun justru menjadi bagian dari penyebar. Tetapi dalam konteks ini memang kami melihat bahwa pemerintah itu lebih banyak fokus terhadap informasi yang mereka pikir dibutuhkan masyarakat ketimbang mendengarkan sebenarnya apa berita yang ada di masyarakat. Sehingga banyak sekali informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sebenarnya tidak menjawab kebutuhan mereka untuk memverifikasi berita-berita tersebut. Sehingga berbagai macam hoax dan juga teori konspirasi itu tidak mendapatkan verifikasi langsung dari otoritasnya. Akibatnya sebenarnya justru semakin kehilangannya kepercayaan publik terhadap otoritas-otoritas kesehatan ini. Kalau dari Mbak Anita sendiri, saran kepada masyarakat seperti apa Mbak agar tidak dibingungkan dengan berita bohong yang beredar di masyarakat saat ini? Baik, kalau saya pesannya adalah di masa-masa seperti saat ini, masa pandemi, itu kalau kita menerima informasi, tingkat vigilan kita, kewaspadaan kita justru jauh lebih dibutuhkan dan jauh lebih tinggi dibandingkan di masa-masa lain. Karena justru di masa-masa ini kita secara emosional sangat mudah dimanipulasi oleh berbagai macam hoax. Hoax itu bukan hanya sekedar berita bohong, tetapi dia punya kemampuan untuk memanipulasi emosi, tindakan, dan pikiran kita. Sehingga memang akan berdampak pada berbagai macam hal lainnya. Apabila kita termakan hoax, dampaknya itu banyak sekali, termasuk kemungkinan terjadinya konflik sosial akibat apa yang kita percayai dibandingkan dengan apa yang orang-orang percayai. Hoax tidak melulu berhubungan dengan apa yang sudah terjadi atau sedang terjadi, tetapi juga di masa datang. Misalnya contohnya sekarang sudah mulai banyak beredar hoax mengenai vaksin, gitu, vaksin COVID ini, sehingga mungkin akan menurunkan penerimaan masyarakat terhadap vaksin, walaupun vaksinnya sendiri belum ada, gitu, atau sedang dalam perjalanan. Jadi tingkat kewaspadaan kita terhadap informasi wajib harus jauh lebih tinggi dari biasanya dan wajib sekali untuk mengecek setiap informasi sehingga kita tidak mudah dimanipulasi dan dimain-mainkan oleh hoax. Baik Mbak Anita, tadi Mbak Anita bilang hoax ini memang mengaburkan fokus masyarakat dan juga bisa memberikan kenyamanan yang palsu kepada masyarakat, namun kenyamanan ini justru berbahaya bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan efek negatif, tapi juga membuat masyarakat tidak waspada terhadap penyebaran COVID-19 yang justru saat ini masih meningkat. Tadi ada sebelumnya juga Mbak Ratri yang menyampaikan kondisinya cukup diperburuk dan juga ada dampak negatif terkait dengan berita bohong yang tersebar saat Mbak Ratri dan keluarga ini statusnya positif COVID-19. Terima kasih Presidium Mafindo Anita Wahid dan juga ada Mbak Ratri dari Wina Austria, penyintas COVID-19. Sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan meskipun sudah terlepas dari COVID-19. Terima kasih.